Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di video kali ini melanjutkan dari ceritanya Kirana di part 1 kemarin. Kalau teman-teman yang udah nonton, yang udah ngikutin ceritanya dari versinya Kirana. Jadi hari ini aku mau nyeritain versi lengkapnya. Mungkin teman-teman pada penasaran ya. Maksudnya emang Kirana sakit apa sih? Terus itu penyakitnya namanya apa? Nah, hari ini aku mau menjelaskan semampu aku dan aku akan ceritakan dari pertama kalinya dia mulai ngerasain sakit sampai akhirnya dinyatakan sembuh tanpa tahu penyakitnya apa. Semoga teman-teman yang lagi nonton nggak skip, karena menurut aku ini penting untuk dibagikan, karena kembali lagi kita sebagai Orang tua pasti nggak mau anaknya kenapa-napa, cuman yang namanya penyakit itu datangnya nggak pernah kita tahu kapan, terus kita juga nggak pernah mau dikasih penyakit yang kayak gitu loh. Intinya penyakit itu apa ya, kita udah mengusahakan sehat semaksimal mungkin, tapi kalau waktunya Allah ngasih ujian sakit itu tuh ya nggak bisa kita tolak lagi gitu loh. Dan itu bisa datang kapan aja dan ke siapa saja, bisa ke orang tua, bisa juga ke kita, bisa juga ke anak kita. So ayo kita mulai ceritanya. Jadi Kirana itu mulai sakit itu di bulan Februari akhir tahun 2021. Jadi waktu Kirana itu masih umur 3 tahun. Nah, itu awal-awalnya itu kayak nggak ada tanda-tanda gitu loh kalau Kirana itu mau sakit. Jadi dia itu bangun tidur siang, itu bangunnya udah kesorean. Dan habis itu dari situ tuh aku kayak nyadarin ada perubahan gitu dari Kirana. Itu awalnya Kirana sehat bugar. Oh ya, for your information, Kirana itu dari kecil alhamdulillah, dari bayi sampai dia udah bisa jalan, itu dia kayak pertumbuhannya kayak sesuai gitu. Sesuainya tuh kayak kalau di buku apa ya, panduan tumbuh kembang anak itu kan di usia 4 bulan, 5 bulan, 4 bulan itu dia tengkurap alhamdulillah. Terus itu di usia 6 bulan Kirana sudah bisa merangkak dan langsung bisa duduk gitu di usia 6 bulan. Di usia 8 bulan Kirana sudah mulai ongkok-ongkok yang kayak apa, mulai berangkat tapi yang udah diangkat gitu loh lututnya. Jadi kayak itulah. Terus usia 10 bulan dia udah mulai rembesan. Nah, 1 tahun pas dia udah bisa jalan. Terus apa namanya, sambil apa, giginya keluar, jadi tumbuh gigi sama jalan itu dia Kirana itu bebarengan gitu di usia 1 tahun. Nah, singkat cerita di usia 3 tahun yang Kirana sakit itu nggak ada tanda-tanda sama sekali guys. Jadi waktu hari pertama yang aku nyadarin dia itu ada ya perbedaan itu dari cara jalannya. Kok dia mengeluh gitu, mengeluhnya tuh kok jalannya tuh agak ngengkeng gitu loh, kayak ada yang ditahan sakitnya. Terus habis itu duduknya tuh mau duduk itu kayak, kalian pernah lihat nggak sih kalau mbah-mbah yang udah mulai renta gitu, kadang kalau mau duduk kan harus apa namanya, duduknya itu kayak tangannya dulu ditaruh di lantai, terus habis itu badannya baru diturunin gitu. Nah, Kirana itu kayak gitu waktu awal-awal gejalanya. Pokoknya semakin hari itu gejalanya tuh semakin kayak kok kayak gini, sampai akhirnya aku pijetin karena aku takut dia tuh nggak demam, cuman kayak gitu. Jadinya kan aku takut siapa tahu dia kayak keselio gitu kan, jadi aku pijetin, kata tukang pijitnya coba sini dipijet gitu. Pas udah dipijetnya dia tidurnya enak banget memang, cuman mau tidur nggak ada perubahan. Nah, 1 minggu kemudian, satu minggu ya, 1 minggu kemudian Kirana itu demam. Nah, Kirana demam, kita bawa lah pulang karena demamnya itu semakin panas gitu loh. Jadi aku kayak khawatir kan, aku bawa berobat di sini obatnya nggak mujarab di dia gitu, nggak ngaruh gitu. Akhirnya aku bawa pulang ke Pringsewu. Nah, udah aku bawa pulang ke Pringsewu, aku bawalah ke dokter. Waktu itu aku bawa ke Pringsewu ke dokter, cuman masih di klinik gitu, nggak di rumah sakit besar tuh nggak. Jadi aku bawa ke klinik. Nah, di situ aku bilang sama dokternya, maksudnya gejalanya tuh kayak gini loh dok, kayak kakinya kok lemes ya gitu sama demam. Nah, kalau dokternya itu malah menduganya Kirana itu kena covid. Zaman itu tuh masih ada covid, yang covid susulan itu loh. Jadi kayak jangan-jangan Kirana kena covid gitu, karena demam terus lututnya itu kayak lemas gitu kan. Nah, dia bilang gitu. Terus Kirana suruh praktek jalan. Kondisinya di situ Kirana jalan itu udah pelan, udah nggak bisa lari, itu udah nggak bisa lari, udah nggak bisa lari kayak biasanya. Nah, habis dari dokter 3 hari 4 hari nggak ada perubahan gitu. Akhirnya langsung aku bawa ke tempatnya dokter sebut ya, ini ke tempatnya dokter Nunci. Nah, akhirnya diperiksa kan. Nah, waktu diperiksa ternyata suhu badan Kirana itu udah 41. Karena udah demam tinggi, dokternya takut Kirana kejang, akhirnya langsung dirujuk ke rumah sakit Mitra Husada. Keesokan harinya Kirana melakukan segala macam tes, ada ronsen, ada di ronsen, tes darah. Nah, dari tes darah dan ronsen itulah ditemukan bahwa Kirana itu paru-parunya bermasalah, jadi Kirana kena flek paru gitu. Kirana di hari kedua itu disuruh jalan sama dokternya. Nah, Kirana jalan, cuman di hari itu Kirana udah kakinya tuh semua masih getar gitu, jalannya tuh masih gitu getar, mau pipis aja getar, dia mau duduk mau jongkok tuh ngeluh getar gitu. Jadi itu dari flek parunya itu Kirana itu kena anemia, bukan anemia ya, pokoknya harus transfusi darah gitu, karena Kirana lemes banget kan. Jadi akhirnya Kirana akan dapat transfusi darah dari ayahnya sendiri, padahal golongan darahnya A sama kayak aku, jadi kayak ayah Kirana ganti ke bank darahnya aja gitu. Udah dari situ
pulang dari rumah sakit, kita pulang ke rumah. Kita pikir dengan semua tes yang dikatakan sehat, kayak cek elektrolitnya itu normal, terus kayak Kirana kena flu paru kan, jadi Kirana harus mengkonsumsi obat selama 6 bulan itu, obat terapi. Kirana jalannya belum ada perubahan guys, masih kayak gitu terus. 1 minggu setelah pulang dari rumah sakit, karena kita merasa tinggal pemulihan aja, akhirnya Kirana aku bawa pulang lagi lah ke pesisir barat. Dan di pesisir barat itulah selama beberapa hari, bukannya Kirana membaik, tapi malah tambah menjadi-jadi di pesisir barat. Pokoknya kita udah balik ke kontrakan, ternyata Kirana makin kesini makin gak bisa jalan. Jalannya jadi kayak tambah geter, mau BAB, maafnya, mau jongkok itu ya harus dipegangin gitu. Kirana tuh udah ngeluh bagian pinggang itu kalau aku gendong tuh kesakitan kan. Aku nangis, aku ngeliatin dia kayak mungkin bertanya-tanya, ibu kenapa gitu. Kirana itu pas sakit, masya Allah tegar banget. Jadi waktu aku bawa pulang lagi ke Pringsewu akhirnya kan, Kirana tuh langsung aku bawa ke dokter Nunci, dokter anak pertamanya. Dia kaget, bukannya udah dites kemarin kok masih kayak gini, ternyata kok tambah parah gitu. Akhirnya sama dia langsung dirujuk ke mitra lagi kan. Posisi itu tuh Kirana udah kesakitan, digendong tuh kayak kalau naik mobil tuh Kirana udah ngeluh jenglongan gitu, kayak ada polisi tidur. Terus dia langsung nangis gitu, kesakitan. Pinggang ibu kalau digendong itu kayak dipegang kakinya kesakitan. Dari dokter syaraf itu ketemulah sama dokter syaraf namanya dokter Isnaini Ashar. Dites kan Kirana kayak dikasih ditutup gitu loh kayak lututnya gitu. Ketemu wajahnya tuh waktu habis ngelihat Kirana, terus ngelihat kondisinya Kirana kayak gitu tuh kayak udah, pokoknya ekspresinya tuh bikin aku kayak udah kayak putus harapan gitu. Putus harapannya, ya Allah anakku apa mau kayak gini gitu, apa mau beneran gak bisa jalan gitu kan. Sama dokternya dirujuk buat pemeriksaan yang lebih lengkap lagi gitu. Jadi Kirana disuruh MRI-nya kita akhirnya dikasih rujukan sama dokter untuk ke URIP, ke rumah sakit URIP Sumoharjo. Kalau dari rujukan dari dokter Isna ini aku ngeliat di surat rujukannya, jadi dugaan sementara dari penyakitnya Kirana itu namanya dulu paraplegia. Itu kayak kalau aku searching dulu tuh kayak paraparesis gitu loh. Aku nggak paham itu penyakit apa, yang jelas namanya paraplegia itu diagnosanya. Cuman karena singkat cerita, pokoknya aku 3 kali berturut-turut ke rumah sakit URIP itu untuk MRI gagal, karena pertama karena waktunya, terus yang kedua karena walaupun Kirana itu kondisinya udah nggak bisa jalan, terus lutut sama pinggangnya itu kesakitan terus, cuman dia masih bisa bergerak gitu, badan semuanya tuh sehat, kakinya tuh masih bisa digerakin. Nah dia bergerak terus gitu loh di mesin MRI-nya, jadi kayak nggak bisa tenang gitu. Akhirnya ya gagal lagi. Akhirnya kita pulang tanpa tahu sebenarnya penyakitnya apa. Nah dari situ besoknya kita datang lagi ke dokter syaraf yang ada di Mitra. Dokternya juga bingung sebenarnya harus gimana, karena kalau kita nggak tahu penyakitnya apa, kita nggak tahu kan tindakannya mau gimana, harus gimana gitu. Cuman dia tetap menguatkan dengan ya udah gitu, daripada kita nunggu kalau mau MRI itu nanti nggak tahu kapan bisanya, jadi sambil nunggu itu kita langsung ke tindakan aja. Jadi kita langsung terapinya itu 1 minggu 2 kali guys. Jadi setiap 1 minggu 2 kali itu aku nganterin Kirana untuk terapi di rumah sakit gitu. Nah kata dokternya gitu kan, jadi kita langsung terapi aja, kita ketemu sama dokter terapisnya, terus besoknya langsung mulai terapi. Hari pertama aku masih dianterin sama suami, karena suami belum berangkat lagi ke pesisir barat kan, jadi kita waktu itu LDRan, karena suami tetap harus sekolah kan, sedangkan kita di Pringsewu gitu, jadi harus LDRan. So di terapi hari pertama, Kirana itu dipijat pertamanya, disinar dulu, habis itu dipijat. Waktu dipijat itu mungkin dia ngerasain sakit banget, karena kakinya itu kan emang awalnya udah nggak mau dipegang siapapun Kirana. Waktu dipegang itu dia ngerasa sakit, sedangkan di situ dia dipijat. Akhirnya dari pijitan itu dia trauma, nggak mau lah ke situ lagi. Nah akhirnya aku akalin, ketika ke situ aku beli stiker, jadi dia kayak nempel-nempel gitu, aku gendong sambil dia nempelin stikernya. Tapi dia udah nggak mau dipijat, akhirnya cuma disiram sama distrum. Aku waktu itu bahasain untuk distrumnya itu digeli-geliin, karena biar dia itu nggak trauma gitu. Sama terapinya, di terapi selama 2 kali seminggu itu aku anterin aku sama neneknya Kirana, jadi naik motor. Luar biasa. Karena terapisnya itu bilang kan kalau memang anaknya udah nggak mau dipijat lagi nggak apa-apa, jadi aku diajarin di situ, aku diajarin caranya mijit apa aja yang perlu gitu dilakukan sama Kirana loh, untuk mancing ototnya biar peregangan terus, jadi kayak biar berkembang terus, karena takutnya kalau nggak digerak-gerakin nanti akhirnya malah mengecil gitu. Kita nggak ikhtiar cuman sama dokter yang ada di rumah sakit guys, jadi waktu itu kita ada tabib juga yang bantu. Nah jadi ya alhamdulillah, jadi kayak saling gitu, kayak dari dokter jalan sama tabib juga jalan, semuanya ikut membantu dalam penyembuhan Kirana. Alhamdulillah. Hebatnya Kirana itu dia menjalani proses itu walaupun dia tahu nggak bisa jalan tuh, kakinya dia selalu happy gitu loh, dia selalu ceria. Jadi kayak aku malu sendiri kalau misal mau nangis di depan dia, jadi kayak kalau mau nangis tuh nunggu dia tidur. Sampai ada sepupu yang datang, kan dia sepupunya ayahnya tuh masih seumuran Kirana kan, jadi kalau datang ngajakin main tuh
alhamdulillahnya anaknya baik banget. Jadi kalau main dia yang ngambilin mainannya buat Kirana duduk, karena posisinya Kirana mau jalan aja nggak bisa, duduk itu dia diseret gitu loh. Kalau mau pindah ke satu tempat ke tempat yang lain tuh dia duduknya di jalannya kayak diseret gitu, kayak ngesot di jalan tuh ngesot. Kalau mau ngangkat kaki dia ngangkat sendiri, ngelurusin sendiri pakai tangan dia. Kita terapi selama 2 bulan, kita juga pengobatan ke terapi terus selama 2 bulan itu, dari Februari akhir, Maret, April. Jadi alhamdulillah waktu puasa itu terapi terakhir itu dia udah mulai bisa jalan. Nah ini guys, jadi aku dapat ilmu sedikit dari terapis. Jadi waktu kita lagi pengobatan gitu, terapisnya bilang Kirana itu udah perkembangannya cepat, walaupun dia sakit kayak gini tapi dia nanti bakal bisa jalan lagi gitu, kata dia. Amin, aku kan, karena ternyata pertumbuhan dan perkembangan dia yang harusnya yang emang sesuai sama alurnya itu membantu banget. Kayak Kirana itu diawali dengan tengkurap, merangkang, terus akhirnya ongkok-ongkok, terus habis itu rembetan. Proses itu ternyata membantu banget untuk Kirana bisa cepat jalan lagi. Jadi itu saran buat aku ke teman-teman, misalkan kalian masih punya balita, itu kalau bisa kalian juga mengusahakan kalau bisa anak kita diajarin sesuai dengan alurnya gitu, sesuai dengan pertumbuhannya. Misalkan kayak anak harusnya tengkurap dulu, walaupun nantinya kan ada si anak yang maunya langsung bisa jalan gitu, maksudnya dia nggak merangkang tapi nggak tengkurap ternyata langsung merangkang. Walaupun seperti itu tetap kita harus ajarkan, kayak dia maunya langsung titah gitu, tapi harus kita ajarin merangkang, kita harus latih terus untuk dia bisa merangkang, karena itu nantinya bakal penting banget buat anak. Terus satu lagi yang aku ambil hikmahnya dari sini tuh, waktu terapi ya, sesulit apapun ujianku itu waktu itu, aku masih bisa bersyukur guys, karena sakitnya Kirana ternyata belum apa-apa dibandingkan sama orang tua yang anaknya memang dari lahir diuji gitu. Kayak aku banyak bertemu dengan orang tua yang anaknya itu bisa dibilang kayak beda gitu, spesial. Jadi waktu itu aku sering ngobrol kalau lagi nungguin jadwal terapi itu, ngobrol sama orang tua yang anaknya ada yang Down syndrome, ada juga yang hidrocephalus, terus ada juga yang dia apa, aku nggak tahu namanya apa, cuman dia benar-benar kayak terapi itu dari lahir, dan sampai dia gede, sampai umur 6 tahun 7 tahun tuh nggak ada perubahan, tapi mereka tetap semangat gitu bawa anaknya ke terapi. Masya Allah, mereka tuh kuat banget. Intinya itu guys ceritanya. Jadi Kirana alhamdulillah sekarang udah sehat. Aku mau ngucapin terima kasih banyak juga buat dokter Nunji sama terapis om baik yang ada di Mita Usada, dokter Isnaini Ashar, terus sama Mbah Bardo, tabibnya Kirana. Makasih banyak udah bantuin Kirana, udah jadi perantara kesembuhannya Kirana. Terima kasih banyak. Aku nggak sempet ngomong ini dulu karena waktu habis dinyatakan selesai terapi, selesai pengobatan yang flek paru itu, kita alhamdulillah udah gak pernah kesana lagi. Jadi terima kasih banyak. Kirana sekarang udah sehat, Kirana sekarang udah bisa lari-lari, Kirana sekarang udah pinter, udah aktif. Thank you so much. Dan buat temen-temen, semangat ya. Gitu aja ceritanya dari aku, semoga bisa diambil hikmahnya. Aku berbagi kayak gini bukan mau berbagi kesedihan, enggak, tapi aku mau berbagi pengalaman. Aku mau cerita ini tuh biar bisa bikin kita lebih bersyukur lagi dengan kesehatan yang udah dikasih sama Allah. Itu tuh mahal banget nilainya guys, jadi tolong dijaga ya. Gitu aja, terima kasih ya udah mau dengerin cerita aku. Udah gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nonton. Bye bye.